Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, salawat wassalam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, alhamdulillah, mengizinkan kami untuk mempresentasikan tentang sumber hukum yang telah diperselisihkan ulama. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ushul fiqh. Dosen pengampu Ustadz Ahmad Musyafa, LC MPDI, dan kami Muhammad Nanang Setia Muslim dengan NIM 22811311736. Sumber hukum yang diperselisihkan ulama ialah sumber hukum Islam ialah aturan atau sistem hukum yang berdasarkan pada ajaran Islam dan mengatur semua tindakan manusia. Para ulama sepakat bahwa sumber hukum Islam terdiri dari 4, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Namun terdapat beberapa sumber yang diperselisihkan di kalangan para ulama, seperti istihsan, maslahah mursalah, istihad, urf, madhab ashabi, dan sad qadariyah. Yang pertama ialah istihsan. Istihsan itu istilah bahasa Arab yang mengacu pada kebijaksanaan hukum dalam hukum Islam. Ini adalah prinsip yang memungkinkan seorang ahli hukum menggunakan penilaiannya sendiri untuk menentukan solusi terbaik terhadap suatu masalah agama yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan kutip teks. Ketika seorang mujtahid menggunakannya untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang menyimpang dari ketentuan hukum yang diterapkan pada permasalahan serupa, karena ada atasan yang lebih kuat untuk melakukan penyimpangan tersebut atau perbuatan yang adil terhadap suatu hukum. Permasalahannya dengan melihat undang-undang yang lain, karena adanya sesuatu yang lebih kuat dengan adanya keadilan. Yang kedua ialah maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah prinsip dalam hukum Islam yang memungkinkan para fuqaha mempertimbangkan kepentingan atau kesejahteraan umum ketika menafsirkan hukum Islam. Contohnya ialah ketika seorang mujtahid menggunakannya maslahah mursalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang menyimpang dari ketentuan hukum yang diterapkan pada permasalahan serupa, karena ada alasan yang lebih kuat untuk melakukan penyimpangan atau perbuatan yang adil terhadap suatu permasalahan. Itu contohnya dari maslahah mursalah. Selanjutnya ialah istihab. Istishab ialah suatu asas dalam hukum Islam yang mengacu pada anggapan kesinambungan. Artinya segala sesuatu yang dianggap tetap pada keadaan sekarang sampai ada bukti adanya perubahan keadaan. Hal ini digunakan untuk mempertahankan aturan status atau hukum yang ada, namun tidak untuk membuat aturan baru. Contohnya istishab ialah kepemilikan hak milik dan keabsahan wudhu. Contoh yang lain ialah ketika digunakan untuk mempertahankan kelangsungan kepemilikan hak milik, di mana permohonan penghentian harta tidak akan diterima sampai diajukan bukti yang mendukung pernyataan tersebut. Yang selanjutnya ialah urf. Urf itu merujuk dalam Islam ialah kebiasaan atau adat yang berlaku di suatu daerah dan dijadikan sebagai sumber hukum Islam, terutama dalam konteks fikih Nusantara, di mana adat istiadat urf menjadi salah satu sumber hukum fikih di Indonesia. Contoh dapat ditemukan dalam penentuan hukum yang didasarkan atas kebiasaan setempat, di mana urf ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat dan hanya digunakan dalam bidang muamalah di luar masalah ibadah.
mahdoh atau ritual uruf disandarkan kepada beberapa dalil. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 199. Itu ialah contoh uruf. Yang selanjutnya ialah madhab ashabi. Merujuk pada pendapat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Madhab sahabi merupakan salah satu dari referensi aturan Islam dari zaman tabi'in. Dalam konteks penggunaannya sebagai sumber hukum, madhab sahabi berlaku yang mempengaruhi penerapannya dalam perekonomian saat itu. Contohnya ialah pembagian warisan. Ada kalanya pendapat para sahabat digunakan untuk menentukan pembagian warisan. Misalnya bagian seorang nenek ditetapkan sebesar 1/6. Contoh yang lain ialah hukum amalan khusus. Disebutkan pendapat para sahabat dalam menentukan hukum tertentu. Seperti pendapat Utsman bin Affan tentang batalnya sholat Jumat jika bertepatan dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, demikian ialah sumber hukum yang diperselisihkan oleh para ulama. Demikian, tentu banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon bimbingannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.